Jadi saya ke Malaysia atas nama Komando Pasukan Kata Indonesia. Nah, itulah yang terjadi di Singapura. Banyak rumah-rumah yang gedung-gedung yang diruntuhkan, dibom oleh, bukan dibom, tetapi di dinamit. Kita pakai istilahnya dinamit waktu itu untuk membuat kacau Singapura aja. Nama saya Markus Mangentang dari Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Jakarta Selatan. Jabatan saya sekarang Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang sejak tahun 2004 sampai 2023 nanti saya akan menjabat sebagai Wakil Ketua. Dan sekarang kami akan menjelaskan soal hasil-hasil atau pengalaman-pengalaman yang kami alami dalam sebelum menjadi Legiun Veteran. Kami menghadapi beberapa operasi militer gabungan yang mengakibatkan ada perang antara Indonesia dengan negara asing atau bangsa-bangsa asing. Karena setiap militer atau orang-orang yang ditugaskan melawan ada gerakan militer tetapi tidak melawan bangsa asing atau negara asing, itu tidak bisa masuk dalam kategori untuk veteran. Jadi walaupun pangkatnya dari sampai ke jenderal, kalau tidak pernah operasi gabungan tidak bisa jadi veteran. Jadi setiap orang yang aktif dalam perang melawan bangsa asing dan negara asing, itulah yang bisa diangkat menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. Pengalaman saya dari tiap-tiap wilayah ya itu bisa kita uraikan masing-masing. Pertama, karena saya veteran pembela, yang saya alami dari pembebasan Irian Barat dengan melawan Belanda, dan waktu itu Inggris juga ikut dan Australia juga ikut-ikutan membantu Belanda di Irian Barat. Nah, itulah yang kita hadapi. Namun saat itu kita sudah persiapan. Presiden Soekarno waktu itu sudah mengeluarkan suatu komando namanya Trikora. 3 komando, yaitu batalkan atau gagalkan negara Papua merdeka. Kedua, tancapkan Sang Merah Putih di Irian Barat 1 Januari tahun 62. Dan ketiga, bersiap sedialah menjadi sebangsa sukarelawan gitu. Waktu di Trikora saya dilibatkan karena pas waktu itu komandan saya adalah Kolonel Sudomo. Saya ditugaskan untuk mempersiapkan perbekalan untuk setiap anggota TNI, termasuk dengan kapal-kapal perang yang bukan dari Angkatan Laut sendiri, pokoknya dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun dari BT, Bea Cukai, dan juga dari Pelni. Itu dinasionalisasikan menjadi kapal perang. Jadi 1 bulan setelah Presiden Soekarno mengumumkan untuk supaya semua pemuda-pemudi Indonesia Timur bersiap sedia untuk ikut dalam menyerang atau membebaskan Irian Barat, dan itu menurut surat-surat kabar yang tersiar waktu itu sudah tercatat 15 juta dalam satu periode hanya 1 bulan. Sedangkan Belanda saja belum punya
warga negara belum sampai ke 10 juta, baru kalau tidak salah baru 6 juta waktu itu. Nah, itulah yang bikin juga PBB mendesak kepada Belanda supaya mengadakan suatu penyelesaian yang baik. Yang kedua, saya ikut ke perang Malaysia. Waktu itu itulah yang istilahnya sukarelawan. Jadi tidak diwajibkan warga negara untuk ikut di dalam serta dalam operasi itu, tetapi setiap orang yang mau bisa menjadi sukarelawan, militer maupun sipil. Nah, waktu itu kan saya sudah militer, saya ada waktu itu di Komando Daerah Maritim 5 Makassar. Nah, saya masuk ke dalam sukarelawan dari Makassar ke Jakarta. Di Jakarta saya dimasukkan dalam barisan Komando Pasukan Kata. Jadi saya ke Malaysia atas nama Komando Pasukan Kata Indonesia. Nah, itulah yang terjadi di Singapura. Banyak rumah-rumah yang gedung-gedung yang diruntuhkan, dibom bukan dibom, tetapi dinamit. Kita pakai istilahnya dinamit waktu itu untuk membuat kacau Singapura aja dan Malaysia. Nah, tugas saya sebagai Kopaska waktu itu hanya 2, yaitu jembatan dengan saluran air. Saluran air itu yang dari Johor Bahru kurang lebih mungkin 1 meter persegi itu pipa, itu kita mau ledakan. Tetapi setiap kali mau diledakkan selalu ada Gurkha di situ. Jadi kegiatan kita, intel kita kurang kuat. Jadi setiap saat hari H ditentukan untuk peledakan, kok sudah ada pasukan kata Gurkha di situ. Nah, kita dengan melawan Gurkha repot. Kita 5 kali begini, dia hanya 2 kali sudah dia lebih duluan. Kalau yang di Timur Timur, nah itu pengalaman saya. Kebetulan waktu itu sudah usia, jadi saya hanya mendapat tugas karena saya ditugaskan di bagian personalia. Jadi data-data dari anggota yang kena musibah di Timur Timur, nah, saya yang memberikan data, dibawa ke RSPAD, diperiksa karena paling banyak itu kita mengenal itu hanya kira-kira hanya 40 atau sampai 50% kita kenal lagi orang, karena rata-rata yang kena itu mesti kepala. Karena penembak di sana itu ya rupanya memang orang sudah amatir. Penghargaan yang terakhir yang saya alami yaitu setelah saya pensiun, saya mendapat dana kehormatan dengan tunjangan veteran. Tapi ini setelah diberikan sampai sekarang belum pernah naik-naik. Jadi tetap aja waktu diterima dulu pertama 800.000, yang 1.400.000 sampai saat ini belum pernah berubah-berubah. Sudah hampir 2 periode kepresidenan tidak ada berubah. Tapi saya sangat bangga karena itu lebih besar dari pensiun saya. Nah, itu saya banggakan di situ, hanya pensiun saya. Yang paling saya pesankan kepada generasi sekarang ini, satu-satunya itu mempertahankan Pancasila. Kedua, NKRI. Ketiga, Undang-Undang Dasar 45. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya 4 pilar itu kami perjuangkan waktu kemerdekaan. Dan diminta supaya untuk generasi akan datang tetap mempertahankan itu.